Erick Thohir jawab teka-teki soal masa depan Shin Tae-yong, yang sampai saat ini belum tanda tangan kontrak baru timnas Indonesia. Pernyataan langsung pemain U16. Lucas Rafael bangga debut di kampung halaman ayahnya. Sulit temukan atmosfer stadion Manahan di Amerika Serikat. Rumor transfer Marcelino Ferdinand. Berkarir di Liga Inggris, apakah mau gabung klub Erick Thohir? Begini penjelasannya. Harga pasaran terkini Pratama Arhan merosot lantaran jarang dimainkan Suwon FC. Waduh, gagal bersaing. Nathan Chu Aon lagi-lagi bakal dipinjamkan Swansea City. Shin Tae-yong absen dalam drawing putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 karena sakit. Erick Thohir minta fokus pemulihan. PSSI kabarkan Shin Tae-yong jalani perawatan kesehatan 2 hingga 3 minggu di Korea Selatan. H-6 kontraknya habis di timnas Indonesia. Pelatih Filipina belak-belakan akui contek strategi long throw in timnas U16 Indonesia. Begini alasannya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Di bawah asuhan STY, timnas Indonesia berhasil menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa turnamen internasional. Hal ini membuat PSSI yakin untuk memberikan perpanjangan kontrak kepada Shin Tae-yong hingga 2027. Namun proses negosiasi kontrak yang belum tuntas menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. PSSI menyadari bahwa mempertahankan pelatih berkualitas seperti Shin Tae-yong adalah langkah penting untuk masa depan sepak bola Indonesia. PSSI telah menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk memastikan kelanjutan kerjasama ini. PSSI juga menghargai keputusan Shin Tae-yong dan memberikan waktu yang cukup bagi sang pelatih untuk mempertimbangkan perpanjangan kontrak tersebut. Erick Thohir berharap bahwa Shin Tae-yong dapat segera menyelesaikan proses perpanjangan kontraknya, agar fokus dapat kembali sepenuhnya pada persiapan dan peningkatan performa timnas Indonesia. Erick Thohir optimis bahwa dengan dukungan penuh dari semua pihak, timnas Indonesia akan terus berkembang dan mencapai prestasi yang lebih baik di kancah internasional. Situasi ini tentunya menarik perhatian banyak pihak, terutama para supporter yang sangat antusias dengan perkembangan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Mereka berharap agar isu kontrak ini segera selesai sehingga fokus bisa diarahkan pada pencapaian target-target besar di masa depan. Dukungan dari supporter merupakan salah satu faktor penting dalam perjalanan timnas Indonesia dan mereka selalu siap memberikan semangat di setiap pertandingan. Erick Thohir menyatakan bahwa PSSI akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa timnas Indonesia memiliki segala yang dibutuhkan untuk bersaing di level internasional. Kita perlu punya pelatih yang punya standar dunia, tapi saya yakin bahwa dukungan PSSI hari ini tanpa batas. Meskipun belum ada pengumuman resmi terkait perpanjangan kontrak Shin Tae-yong, optimisme dan harapan tetap tinggi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Semua berharap bahwa keputusan terbaik akan segera diambil demi kemajuan sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong dengan segala pengalaman dan keahliannya diharapkan dapat terus memimpin timnas Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Dalam waktu dekat, publik sepak bola Indonesia tentu akan menunggu kabar baik terkait perpanjangan kontrak Shin Tae-yong. PSSI dan Erick Thohir diharapkan dapat memberikan kejelasan agar segala spekulasi dapat diakhiri dan fokus dapat kembali sepenuhnya pada peningkatan prestasi timnas Indonesia di kancah internasional.
Gelandang timnas U16 Indonesia, Lukas Rafaeli mengaku bangga bisa debut di kampung halaman ayahnya di Stadion Manahan, Solo. Lukas Rafaeli menjalani debutnya bersama timnas U16 Indonesia saat jadi starter dalam laga kontra Filipina, Senin 24 Juni 2024. Pemain bernomor punggung 11 ini bermain selama 45 menit sebelum diganti di babak kedua. Meski hanya bermain satu babak, Lukas Rafael mengaku bangga bisa berlaga untuk timnas U16 Indonesia. Pertandingan pertama bagus. Saya datang ke sini dari 2 minggu yang lalu. Di awal-awal susah untuk beradaptasi, tetapi sekarang saya semakin menyatu dengan mereka para pemain. Untuk tim ini, secara chemistry juga semakin menyatu. Lukas Rafael bernama lengkap Lukas Rafaeli merupakan pemain dari De Anza 4 Soccer Club U16 yang bermain di MLS Next U16 Amerika Serikat. Lukas lahir di Amerika Serikat dari ibu yang merupakan WNI, tepatnya Bandung. Ayah Lukas juga merupakan WNI, tepatnya dari Solo. Hal ini juga dibenarkan sendiri oleh Lukas. Ibu saya lahir di Bandung, papa aku lahir di Solo. Tetapi saya tidak tahu Solo bagian mana. Saya hanya tahu dia lahir di sini. Saat ditanya posisi aslinya, pemain berpostur 178 cm itu mengatakan sebagai gelandang bertahan. Ia bersyukur bisa bermain dengan taktik berbeda dari yang ada di klubnya saat main untuk timnas U16 Indonesia. Di tim ini saya bermain di formasi berbeda ketimbang biasanya di klub. Jadi saya harus beradaptasi, tetapi ini perspektif baik bagaimana kami bermain dengan 2 midfielder di depan, 1 di belakang. Lukas juga terkesan dengan atmosfer yang ada di Stadion Manahan Solo. Sebanyak 9.000 lebih supporter memadati Stadion Manahan. Kabar terbaru rumor transfer pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, mulai tercium publik. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand hampir dipastikan berstatus bebas transfer pada 30 Juni 2024 setelah kontraknya dengan klub Liga 2 Belanda KMSK De Inze berakhir. Tidak ada tanda-tanda KMSK De Inze memperpanjang kontrak pemain gelandang timnas Indonesia tersebut. Pemain berusia 19 tahun tersebut akan hengkang dan mencari klub baru. Menjelang kontrak profesional di Liga Belgia berakhir, nama Marcelino Ferdinand sempat disebut-sebut akan pulang kampung bermain di Liga 1. Namun menurut Transfermarkt, rumor terdekat Marcelino masih akan berkarier di Liga Belgia. Baru-baru ini nama pemain kelahiran Jakarta 9 September 2004 ini justru dikaitkan dengan klub promosi kasta kedua Liga Inggris. Oxford United memang tengah gencar mencari amunisi baru setelah resmi promosi ke Diviso Championship musim depan. Klub milik Erick Thohir dan Anindya Bakri tersebut sudah mengenalkan satu pemain untuk menghadapi kasta kedua Liga Inggris. Namun berbagai balasan postingan tersebut menyebut nama Marcelino Ferdinand yang digaet ke klub milik ketum PSSI tersebut. Harga pasaran terkini Pratama Arhan kembali mengalami penurunan seiring dengan jarang dimainkannya sang pemain timnas Indonesia di Suwon FC. Pratama Arhan telah membela klub asal Korea Selatan, Suwon FC, selama beberapa bulan terakhir. Dia bergabung dengan klub kasta tertinggi Liga Korea Selatan tersebut dari Tokyo Verdy yang melepasnya setelah masa baktinya habis di akhir 2023 lalu. Setelah hanya dimainkan dalam 4 pertandingan resmi saja dalam 2 tahun bersama Tokyo Verdy, Arhan kembali kesulitan mendapatkan kesempatan bermain di Korea Selatan. Bek kiri berusia 22 tahun itu baru diberi kesempatan bermain sekali di Suwon FC. Itu pun hanya 3 menit karena dia langsung di kartu merah seketika diturunkan dari bangku cadangan. Arhan hanya bertahan di lapangan selama 3 menit ketika Suwon FC kalah 0-1 dari Jeju United pada 26 Mei 2024 lalu. Ex-pemain PSIS Semarang itu kemudian melewatkan 2 laga berikutnya yang dimainkan oleh Suwon karena skorsing. Namun seketika sudah diperbolehkan bermain lagi, Arhan tetap tidak ada dalam skuad Suwon FC dalam 2 laga terakhir kontra Gangwon dan FC Seoul. Minimnya kesempatan bermain ini membuat harga pasaran Arhan mengalami penurunan selama beberapa bulan terakhir.
Pada saat meninggalkan Tokyo Verde pada Januari lalu, nilai pasaran Arhan ditaksir sejumlah 4,35 miliar rupiah sebagaimana klaim dari Transfermarkt. Kini sebagaimana update terkini dari situs tersebut pada 14 Juni 2024, nilai pasaran Arhan telah turun ke angka 3,48 miliar rupiah. Itu sudah menurun jauh dari puncak nilai pasarannya, yaitu senilai 5,65 miliar rupiah ketika Arhan bersinar di Piala AFF 2020 bersama Timnas Indonesia. Sementara itu, Suwon FC kini sedang bersiap untuk melakoni laga lanjutan K-League 1 dengan menghadapi Gwangju pada 25 Juni 2024 mendatang. Pada saat ini mereka berada di peringkat kelima klasemen, sementara K-League 1 dengan catatan 27 poin dari 18 laga dan selalu menderita kekalahan dalam 2 laga terakhir. Bintang Timnas Indonesia Nathan Chu Aon kemungkinan akan kembali dipinjamkan oleh Swansea City ke klub lain untuk musim. Nathan Chu Aon bergabung dengan Swansea sejak Agustus 2023 lalu. Sayangnya dia tidak mendapat menit bermain di Inggris dan akhirnya dipinjamkan ke Heerenveen yang kemudian setim bersama Tom Haye. Bergabung Heerenveen sejak Januari 2024, dia membukukan 4 penampilan di Eredivisie atau kompetisi kasta tertinggi Belanda. Heerenveen finish di peringkat ke-11 klasemen akhir dan kini malah mengumumkan akan ditangani Robin van Persie mulai musim depan. Swansea City gagal promosi ke Premier League musim depan. Mereka harus puas menduduki posisi ke-14 klasemen akhir divisi Championship. Media Inggris Football League World menulis bahwa Nathan akan lebih mendapat kesempatan bermain jika dipinjamkan ke klub lain. Pemain Timnas Indonesia berusia 22 tahun ini bergabung dengan Swansea dari Excelsior Rotterdam musim panas lalu, namun ia belum pernah bermain di tim utama Swansea. Dia menghabiskan paruh kedua musim dengan status pinjaman di Heerenveen, tetapi kesulitan mendapatkan menit bermain, hanya bermain 4 pertandingan dengan total 19 menit. Nathan mulanya didatangkan pelatih Michael Duff untuk mengisi pos bek kiri yang sedang minim stok pada awal musim. Dia direkrut dengan nilai transfer sebesar 300.000 pound sterling. Swansea City sendiri telah memecat Michael Duff per 4 Desember 2023 dan belum sempat memainkan Nathan. Swansea City lantas ditangani oleh Luke Williams yang akhirnya memutuskan meminjamkan Nathan ke Heerenveen selama setengah musim. Sebagian besar aktivitas bek kiri ini musim ini dilakukan bersama tim nasionalnya. Dan ia tampil mengesankan untuk Indonesia, mencatatkan 3 assist dalam 4 pertandingan selama kualifikasi Piala Dunia baru-baru ini. Assist yang dibukukannya saat membela Timnas Indonesia melawan Filipina tampaknya belum cukup membuat Nathan menjadi andalan Swansea City. PSSI melaporkan Shin Tae-yong tidak akan menghadiri drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya pelatih berusia 53 tahun itu masih sakit. PSSI tidak mengungkap sakit apa yang diidap Shin Tae-yong. Namun juru taktik berkebangsaan Korea Selatan itu harus beristirahat selama 2-3 minggu ke depan. Sekarang, Shin Tae-yong tengah berada di kampung halamannya, Korea Selatan. Ia telah mudik sejak 14 Juni 2024 dan diperkirakan baru akan kembali pada Juli 2024. AFC bakal menggelar drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni 2024. Timnas Indonesia masuk pot terakhir Piala Dunia 2026. Ia mendoakan agar Shin Tae-yong cepat sembuh. Saya minta agar coach Shin Tae-yong dapat fokus pada pemulihannya dengan tenang agar dapat kembali dengan sehat dan pulih. Di sisi lain, kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia segera habis. Kontrak 4,5 tahunnya bakal berakhir pada 30 Juni 2024. Erick Thohir telah memberikan perpanjangan kontrak selama 3 tahun kepada Shin Tae-yong sejak hampir 3 minggu lalu. Namun, Shin Tae-yong tidak kunjung menekannya.
PSSI mengabarkan Shin Tae-yong tengah menjalani perawatan kesehatan di Korea Selatan. Kontrak pelatih timnas Indonesia itu segera habis. Kontrak 4,5 tahun Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia bakal berakhir pada 30 Juni 2024. PSSI telah menyodorkan perpanjangan kontrak selama 3 tahun. Shin Tae-yong tidak kunjung memperpanjang kontraknya. Di negeri ginseng, beredar rumor Shin didorong untuk menjadi pelatih Korea Selatan. Mengingat masih recovery, Shin Tae-yong akan absen dalam drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bakal berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni 2024. Namun demikian, dalam kesempatan ini, Coach Shin Tae-yong tidak dapat turut hadir bersama delegasi PSSI karena sedang menjalani perawatan kesehatan. Setelah konsultasi dengan tim medis, diputuskan bahwa Coach Shin Tae-yong akan fokus pada proses kesembuhannya selama 2 hingga 3 minggu ke depan. Usai Shin Tae-yong tidak bisa datang ke Kuala Lumpur, PSSI memastikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bakal menghadiri drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Erick Thohir pada acara drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan menjadi momentum penting dalam menyatukan semangat, komitmen semua pihak terkait dalam menjalani persiapan yang optimal menuju turnamen AFC yang akan datang. Pelatih Filipina Yuki Matsuda mengakui timnya menggunakan strategi lemparan ke dalam jauh long throw in yang sama persis dengan timnas U16 Indonesia. Ada yang menarik saat timnas U16 Indonesia mengalahkan Filipina dengan skor 3-0 pada matchday kedua ASEAN Cup U16 2024 Senin 24 Juni 2024. Pada laga ini Filipina juga kerap melakukan strategi long throw in yang serupa dengan timnas U16 Indonesia. Strategi long throw in pertama kali terlihat saat pemain timnas U16 Indonesia, Fabio Azkairawan, mengirim asis lemparan ke dalam kepada Mochammad Mirza saat membuka gol atas Singapura pada matchday pertama. Fabio tidak diturunkan sebagai starter lawan Filipina, malah sang lawan yang kerap menggunakan strategi long throw in tersebut. Beberapa kali bek kanan mereka, Lijah Sarana, melakukan lemparan ke dalam jauh di sisi pertahanan Indonesia. Menanggapi hal ini, pelatih Filipina Yuki Matsuda mengakui memang strategi ini sama dengan yang dilakukan timnas U16 Indonesia. Hal ini dikarenakan bek mereka punya kemampuan melempar. Ditambah striker Filipina juga memiliki tubuh yang tinggi. Yuki Matsuda ingin memanfaatkan strategi itu mencetak gol. Kita melempar bola ke arah pemain yang tinggi itu untuk cetak gol atau kita bisa mendapatkan second ball. Meski kalah, timnas U16 Filipina tampil cukup baik dan berhasil menahan Indonesia tak mencetak gol di babak pertama. Karena Anda tahu Indonesia mengganti 7 nama di babak pertama. Poinnya adalah bahwa merek UHA kemudian melakukan perubahan taktiknya dari babak kedua. Mereka melakukan pergantian, mereka juga mengubah jalannya pertandingan. Saya pikir Indonesia melakukan cara yang bagus di babak kedua. Mereka juga menunjukkan struktur yang bagus di babak kedua. Dengan 2 kekalahan, timnas U16 Filipina resmi tersingkir dari ASEAN Cup U16 2024.